Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan pembicaraan kita tempo lalu, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi, gitu ya Bu. Nanti kan saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi sebagai langkah dalam supervisi akademik. Adapun tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Ya. Mengapa kita lakukan percakapan pra-observasi ini? Agar Ibu nanti lebih siap, lebih percaya diri, lebih mendapatkan gambaran bagaimana nanti Ibu akan melakukan proses pembelajaran. Boleh saya tanya ya Bu? Boleh Bu. Iya. Terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, tujuannya apa ini? Oke, kebetulan untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu materinya kan tentang report presentation. Jadi saya mengambil tujuan merancang tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menyajikan atau mempresentasikan hasil laporan PKL mereka. Kebetulan mereka kan baru pulang dari industri, jadi itulah nanti akan dilaporkan mereka. Oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah report presentation, gitu ya Bu. Oke, selanjutnya fokus pengembangannya ini apa yang ingin Ibu capai? Yang saya ingin capai dalam pembelajaran ini adalah kemampuan, keterampilan speaking skill mereka ya, keterampilan berbicara mereka. Karena kebetulan sudah masuk ke ranah presentasi berarti butuh kemampuan berbicara. Oke, berarti fokus pengembangannya ini adalah speaking skill. Oke, keterampilan berbicara. Oke, selanjutnya Bu, mengenai RPP, model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Ya, untuk RPP dengan materi report presentation ini, saya mengambil model pembelajaran project based learning karena dalam pembelajaran ini ada nanti project yang akan dihasilkan yang dibuat oleh peserta didik itu berupa PowerPoint dibuat melalui aplikasi Canva nanti yang akan sebagai media bagi mereka atau alat untuk dipresentasikan nanti di depan kelas. Oke, berarti tadi modelnya adalah project based learning, medianya itu PowerPoint dan Canva, gitu ya. Metodenya bagaimana Bu? Metode yang digunakan itu ada diskusi, ada ceramah, ada juga metode demonstrasi presenting nanti. Kemudian untuk strateginya saya menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif, yaitu yang membagi peserta didik kepada kelompok-kelompok supaya nanti mereka bisa bekerja bersama-sama. Terima kasih Bu. Berarti tadi model pembelajarannya adalah project based learning, medianya itu adalah PowerPoint dan Canva, metodenya diskusi, tanya jawab, ceramah, dan strateginya itu kolaboratif. Oke. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan ini Bu? Besok saya akan lakukan karena kebetulan besok masuk di kelas 12 dengan materi ini. Oke, berarti besok ya Bu. Berarti besok saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi sebagai tahapan dalam supervisi akademik, gitu ya. Dan saya nanti akan mencatat kejadian-kejadian di kelas lah selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran, kita bertemu lagi ya Bu. Kita akan adakan percakapan pasca observasi. Berarti setelah pembelajarannya ya, setelah pembelajarannya ada percakapan setelah. Oke. Selanjutnya, apalah yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya jadi dapat gambaran gitu ya tentang media atau strategi yang akan saya gunakan nanti pada saat pembelajaran untuk besok yang akan saya terapkan. Berarti ada gambaran lah ya Bu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Iya, nanti kita akan bertemu lagi besok pada sesi observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, It's good to see you today. Before we start our
here to our camp. Good morning, Miss. Okay, good morning. Okay, next, I want to check your attendance. Who is absent today? No one ya? Gak ada yang absen hari ini? Oke, semua hadir ya. Oke, thank you. Nah, before we go to the main activity, I want to ask you about last meeting. Okay, we already have been learned material last week. What is it about? Tentang apakah materi minggu lalu? Report text. Yes, report text. Do you know what is report text? Okay, please, learn how to use it. Report text is text that describes an object based on research or observation. Yes, yaitu sebuah teks yang berdasarkan observasi dulu. Jadi yang mau report itu yang mau dilakukan adalah berdasarkan observasi. Kemudian I have already told you too. Saya juga udah kasih tahu kalian bahwasanya today what we learn today. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yes, report presentation. Nah, jadi yang udah kita buat minggu lalu itu akan kita presentasikan hari ini dalam bentuk apa? Yes, PowerPoint. Kemarin udah bilang ya, udah dijelaskan minggu lalu bahwasannya hari ini kita akan mempresentasikan hasil laporan. Iya, laporan PKL kamu, laporan laga. Oke. Next, before we go to the main activity, kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Kita lihat ya, learning objective-nya. Jadi kalau belajar itu harus ada tujuannya. Apa yang mau dicapai? Coba silakan dibaca Hafizah. Can you read it? Learning objective. Yes. Siswa mampu menjadikan laporan PKL secara lisan dalam bentuk PowerPoint Yes. dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks report dengan benar. Oke, thank you Hafiza. Jadi, apa yang kamu pelajari hari ini tujuannya tuh untuk apa? Supaya bisa apa? Nah, ini dia. Pada akhirnya, ending goal kamu adalah kamu harus bisa menyajikan atau mempresentasikan hasil laporan yang kamu buat itu di depan kelas. Supaya teman-teman itu bisa tahu apa aja sih yang kamu kerjakan selama 3 bulan kamu melaksanakan PKL. Jadi itu adalah ending goal-nya, tujuan akhirnya. Oke. Kemudian selain tujuan pembelajaran, Miss mau kasih lihat kamu juga assessment-nya. Assessment itu apa, Miss? Penilaian. Jadi apa yang Miss nilai dari hasil kerja kamu itu? Oke, apa aja nanti yang dinilai dari kerjaan kamu? Coba lihat. Nah, ada 3 aspek yang Miss nilai ya. Aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kalau sikap itu ya Miss menilai kamu selama proses pembelajaran. Miss observe gimana sikap kamu, jujur enggak, disiplin atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, dan sebagainya. Kemudian selain sikap, ada apa lagi yang mau dinilai? Pengetahuan. Pengetahuan juga Miss nilai selama proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada keterampilan. Keterampilan itu Miss ada 2 nanti yang Miss nilai. Speaking skill kamu, ada penilaian proyek atau penilaian produk. Oke, after this, any question? Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Now, to warm your spirit up, untuk mengangkat lagi spiritnya and to motivate you, let's do our activity. Okay? Clap 1, clap 2, clap 3, clap 4. Concentrate. Clap 5 times. Tepuk 5 kali. 1, 2, 3. Okay, now we go to the main activity. Kita masuk ke aktivitas kita yang utama. Do you know what picture is this? Yes, some students do the presentation. Do you know
hari ini. Oke, kira-kira do you know what should we do? Okay, what should we do before we present a report? Apa kira-kira yang harus kita lakukan sebelum kita memulai presentasi? Menyiapkan materi. Yes, the first one is prepare the material. That is the important things ya. Itu adalah yang paling utama. Jadi apa yang mau kita presentasikan di depan ini? Yang pasti materinya harus kita siapkan. Kemudian apa lagi selain materi? Yes, gesture badan kita tuh harus bagus. Jangan pula di depan ini bergoyang-goyang. Jangan pula dia gak sopan perilakunya. Kemudian apa lagi selain gesture? Yes, public speakingnya harus bagus. Kemudian apa lagi? What else? Yes, harus good looking. Good looking itu bukannya tampan ya, tapi dia neat, tidak tentu rapi. Pakaiannya rapi, oke, bersih dan tidak kotor. Kemudian kira-kira apa lagi? Tata bahasa. Yes, tata bahasanya juga harus sopan. Oke, itu kira-kira yang harus dipersiapkan sebelum melakukan presentasi. Now, before we go to next level, I will send the link to your WhatsApp. Please check. Can you open it? Okay. Wait, on process. Please enter your name. Okay, after you enter your nickname, please click start and do it in 10 minutes. Jadi klik startnya dan kerjaan dalam 10 menit. Oke, silakan. Oke, selesai. Next we go to the next activity. This is the group activity. So you have to sit with your group. Please move to your group. Silakan dulu berdasarkan kelompok. Okay, you have already played the game. Actually, this game is very useful. Ya. Game ini tuh sangat berguna untuk kamu nanti present ke depan. Because as you see in sentence in the game, lihatlah kalimat yang ada di game itu pasti kalimat ekspresi yang kamu membuka sampai dengan membentuk presentasi. Okay. Now, look at the picture. Lihat gambar. We start to design ya. Kita mulai untuk mendesain PowerPoint yang akan kamu presentasikan nanti. Jadi dalam PowerPoint itu ada apa aja nih sisinya? Kan kita sudah sepakat bahwa kita akan membuat PPT seputar laporan PKL yang nantinya mau kamu presentkan di depan ini. Jadi Miss, apa isi dari PPT kamu itu? Nah, look at picture. Yang pertama, the first you have to harus ada di sana judul, oke? Internship nanti atau report of field work practice, ya, laporan praktek kerja lapangan. Nah, kemudian in the next slide, di slide berikutnya ada introduction. Tadi kita udah bahas, di introduction itu slide-nya nanti berisi apa? Yes, perkenalan kamu dan kelompokmu, asal sekolah dari mana, kemudian majoringnya apa, jurusannya apa. Oke, kemudian ada background of school, berarti latar belakang sekolah. Atau vocational high school, diceritakan sedikit tentang SMK itu gimana. SMK itu kan pakemnya nanti endingnya adalah skill ya, bekerja ya. Nah, kemudian setelah itu ada purpose and benefit. Ada tujuan, purpose. Tujuan kamu melaksanakan PKL apa? Kemudian benefitnya, manfaatnya setelah kamu melaksanakan PKL apa yang kamu rasakan manfaatnya? Setelah 3 bulan lamanya kamu laksanakan. Oke, kemudian ada purpose and benefit. Kemudian ada time and place. Nah, dalam slide ini nanti kamu cantumkan waktu dan tempat kamu melaksanakan PKL. Waktunya itu dari kapan sampai kapan. Kemudian tempatnya, nama PT-nya atau nama perusahaannya. Kemudian jalannya terletak di mana, lokasinya yang lengkap.
And then after time and place, next slide, apa isinya? Yes, job desk. Jadi job description. Jadi apa-apa aja yang kamu kerjakan selama PKL itu, apa tugasmu, apa aktivitasmu selama melaksanakan PKL 3 bulan, ceritakan dalam slide ini. Poin per poin boleh, oke? Kemudian after job description ada strength and weakness ini additional ya. Kamu boleh tambahkan nanti atau boleh di skip, gak apa-apa. Strength sama weakness itu berarti faktor yang mendukung atau faktor kekuatan atau kelemahan selama kamu menjalani PKL. Apa sih yang membuat kamu semangat melakukan PKL? Atau apa sih yang membuat kamu jadi lemah? Males sekali aku bikin PKL. Nah, itu pasti ada kan? Kadang kita senang, kadang kita sedih. Nah, kemudian yang terakhir adalah conclusion. Isinya adalah cerita summary atau keseluruhan dari proses PKL kamu. Up to this, do you have any question? Ada pertanyaan sampai sini? Yes? Yes. Ya, jadi masing-masing kelompok pasti kan bekerja membuat masing-masing slide-nya dengan cara berkompromi. Ini kan satu grup kan udah sama tentang PKL-nya, pasti sama ininya kan diskusinya gitu. Apa sih yang telah kita kerjakan bersama? Oke, bisa ya? Oke, I give you 20 minutes. Oke, can you? Okay, let's do it. Mulai pilih template yang menurut kamu bagus. Siapa yang ngerjain slide pertama? 1, 2, kemudian disiapkan juga siapa nanti moderatornya, siapa nanti yang baca dan menjelaskan PowerPoint-nya. Dari sekarang dilatih-latih juga kalau sudah selesai buat PowerPoint-nya. Siapa yang pertama, grup pertama yang mau maju? Oke, Hafiza ya. Oke, please. Lihat temannya supaya bisa nanti dipahami apa isi dari laporan yang mereka sampaikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. Good morning. Let me introduce our group. I am Nurwamiza and this is my partner Nazra Sayyida Aulia, Fitri Amelia, Nazwa Ramadhani, and Safi Desyani. In this opportunity, we would like to present our report of field work practice. To sum up the time, I will let Nazwa Sayyida to read our report. Please, Nazwa. Oke. Lebih kuat suaranya. Oke, thank you. Thank you for the opportunity. Okay, well, I will read our report. For the first, I will tell you about background of school. Vocational High School SMK is a school that gives students opportunity to take job training before graduation. So students can directly work after graduation. Multikarya Vocational High School gives that opportunity to students so students can improve their skills and knowledge. Well, friends, that's our report, which is explained by Nazwa Sayyida and Fitri Amelia. And if you have any question, please ask. Okay, it's question and answer session. Want to ask? Do you have any question? Please ask. How is it? Okay.
PowerPoint, oke? May I boleh ya, bisa komentar sedikit aja soal PowerPoint. Coba turun lagi slide-nya. Nah, ini fontnya bisa agak dibesarkan sedikit ya, supaya yang audiensnya bisa membaca juga ya. Agak kecil, agak sakit matanya. Kemudian, next lagi. Nah, ini juga. Ini boleh, ini jarak apa ya, terlalu dekat kan? PT Trans Engineering Sentosa, kemudian langsung located, bisa dikasih spasi dulu dia, ya. Baru agak dibesarkan pun boleh, karena kan masih banyak space di bawahnya kan. Kayaknya dia kosong kali di bawahnya. Oke, next. Oke, lagi. Oke, lagi. Ini agak double nih, pokoknya ini posisinya agak di bawah ya kan? Bukan juga. Oh, ya mungkin karena dia biasa gitu. Oke, that's all I think. Itu aja yang this moment. Thank you very much for your presentation. And see you next speakernya. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Coba lihat. Yang pertama, nah, apa yang udah kita pelajari hari ini? What have you learned today? Yes, how to present in front of the class, ya. Yang pertama, apa yang diperlukan? Apa yang harus di-prepare? Prepare yourself, material. Tadi kan udah ditanya di pembuka ya. Apa yang harus dipersiapkan pertama kali waktu kita ke depan, sebelum kita ke depan? Berarti mempersiapkan materi. Kemudian buat presentasinya ya menarik. Makanya tadi disuruh pilih template-template yang kamu suka. Kemudian praktis, latihan dulu sebelum ke depan. Kemudian good looking. And then what about the step? Bagaimana step-stepnya? Yang pertama, kalau sudah presentasi di depan, yes, greeting. Yang pertama, assalamualaikum, good morning, dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Introduction. Apa itu introduction? Yes, perkenalan. And then, ya, say the topic. Mempresentasikan topiknya apa tadi? Laporannya, benar kan? Kemudian setelah topiknya, iya, sesi tanya jawab. Setelah selesai baru, iya, membuat kesimpulan. Do you want to give your opinion about today's lesson? Gimana menurut kamu pelajaran hari ini? Menyenangkan tuh bahasa Inggrisnya exciting. Oke? I think that's all for today. Sebelumnya bisa kasih tahu untuk next week kita akan belajar materi overing health. So you have to read your ebook, buka buku e-booknya, dan kemudian baca materi overing health, yaitu menawarkan pertolongan atau bantuan. Oke, jadi besok ketika kita masuk sini udah ada gambaran kamu apa sih overing health itu, apa sih ekspresinya yang dibutuhkan nanti. Oke? That's all about today's meeting, and see you in the next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu. Siang. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Kita berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu selama berjalannya observasi tadi? Sedikit tegang ya, nervous, tapi alhamdulillah bisa terlewati dengan baik. Iya, alhamdulillah ya Bu. Iya. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu untuk fokus pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Iya, untuk materi ini saya berfokus pada pengembangan speaking skill ya, kemampuan berbicara, yaitu mempresentasikan hasil laporan PKL peserta didik. Gitu. Oke, untuk tahapan-tahapannya Bu bagaimana? Untuk tahapan pertama-tama saya memancing ya, memberikan pertanyaan pemantik, pertanyaan mendasar berupa saya tampilkan gambar-gambar orang sedang presentasi melalui fokus ya, dengan pertanyaan sedang apakah mereka, apa biasanya yang dilaporkan, bagaimana penampilan mereka dan sebagainya. Kemudian setelah itu masuk bersama-sama
peserta didik mendesain proyek yang akan mereka hasilkan. Setelah itu menjadwalkan waktu untuk pembuatan proses, berapa lama yang waktu dibutuhkan untuk membuat proyek itu. Kemudian mereka mulai membuat proyek, saya memonitoringnya. Setelah selesai menguji hasil, mereka mempresentasikan proyek mereka, dan kemudian saya mengevaluasi pekerjaan mereka. Biasa Bu. Selanjutnya bagaimana menurut Ibu ketercapaiannya nih, keberhasilannya nih dengan fokus pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Menurut saya ketercapaian tujuan pembelajaran ini sudah cukup baik, cukup bagus, namun memang masih perlu perbaikan lagi untuk kedepannya. Ya, masih perlu perbaikan ya Bu. Oke, kira-kira ini hambatan atau kendala apa yang Ibu alami lah? Hambatan yang saya alami ketika proses pembelajaran itu ada masih terdapat ya siswa yang kurang aktif tuh untuk ikut serta dalam proses pembelajaran itu. Ya, jadi hambatannya siswa kurang aktif ya Bu. Masih ada terdapat siswa kurang aktif. Kalau boleh tahu alasannya apa ini ya Bu? Biasanya siswa kurang aktif ini dikarenakan kemampuan mereka yang kurang ya, pengetahuan dasar, artinya kosakata atau vocabulary bahasa Inggris mereka yang dasar itu kurang, jadi kesulitan mereka untuk berbicara, mengeluarkan kalimat itu susah gitu. Jadi disitulah mereka kurang aktifnya, jadi banyak diam gitu karena ketidaktahuan mereka. Oke, ya berarti ketidakaktifan mereka itu dikarenakan kemampuan vocab itu tadi ya. Oke. Selanjutnya ini Bu, terkait hal ini gitu ya. Rencana Ibu ke depannya apa? Rencana saya tuh mengidentifikasi ya gaya belajar siswa. Misalkan siswa yang ini gaya belajarnya apa, visual, audio, atau kinestetik. Nah kemudian nanti setelah diidentifikasi baru membuat mereka ke dalam satu grup gitu, visual, audio, dan kinestetik gitu, supaya mereka bisa ngeblend gitu, bisa semuanya bekerja gitu dalam satu proyek. Oke, bagus ya Bu rencananya ya Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu tersebut dapat terrealisasi dengan baik dan dapat memberikan yang terbaik lah buat murid-murid semuanya. Kira-kira nih Bu, kapan akan Ibu lakukan? Insya Allah dilakukan secepatnya ya, demi memperbaiki lah tujuan capaian pembelajaran itu. Oke, ya akan secepatnya ya Bu. Ya terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Semangat terus. Semangat.